Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bisa berjumpa, silaturahmi, ketemu di rumah, di antara rumah Allah, di mana keutamaannya di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekelompok kaum ngumpul di rumah di antara rumah Allah, yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, saling mengkaji isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dikelilingi oleh Allah rahmat, wa haffat bihimul malaikah, dan juga dikelilingi, diliputin rahmat dan dikelilingi malaikat. Satu tema yang urgen untuk saya sampaikan, untuk kita ketahui bersama, untuk kita camkan bersama, sehingga menjadi landasan kita, yaitu mengenali ulama kita, mengenali panutan kita. Karena sebagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, suatu pernyataan yang sangat indah yang perlu kita renungkan bersama-sama tentang masalah definisi, tentang bagaimana kita itu mengikuti ulama-ulama kita, di mana beliau mengatakan sesungguhnya ulama itu panutan umat. Ya, sesungguhnya ulama ini adalah panutan umat. Kalau ulama tersebut baik, maka akan terjadi kebaikan di muka bumi ini secara keseluruhan.
Secara nasnya kata beliau, fa innan nasa innama yaqtaduna bi ulamaihim wa ubadihim. Sesungguhnya manusia itu secara dasar mengikuti ulama mereka dan mengikuti ahli ibadah mereka. Fa idza kanatil ulama, ini ya ikhwan bahayanya, wa idza kanatil ulama'u fajaratan, ketika ulama itu rusak, jahat, wal ubadu jahalatan, dan ahli ibadahnya bodoh, ammatil masaibu, musibah merata, wa adumal fitnah alal khasati wal amah, dan fitnah membesar menimpa yang khusus dan yang awam. Dan ini sangat tepat sekali. Dengan demikian para ulama salaf menegaskan, ihdaru fitnatal alim, waspadalah terhadap fitnah seorang alim, ulama, wal abidil jahil, ya. Ihdaru fitnatal alimil fajir, waspadalah terhadap fitnah seorang ulama yang rusak, wal abidul jahil, dan ahli ibadah yang jahil. Fa inna fitnatahuma, karena fitnahnya keduanya fitnatun likulli maftunin, fitnah dari segala fitnah. Karena mereka rata-rata membawa gerbong, apalagi dia menjadi panutan jutaan umat. Makanya ya ikhwan, para ulama itu tidak mau mentahdir dan tidak mengeluarkan tahdir kecuali satu, kepada ulama yang telah meninggal dunia. Karena pada prinsipnya, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang yang sudah mati. Fa innahum qad afdau ila ma'amilu, karena mereka sudah mendapatkan balasan apa yang diamalkan, kecuali dua. Ulama tersebut meninggalkan penyimpangan, bukunya sangat laris, umatnya sangat banyak. Maka dari situlah ya para ulama memberikan peringatan dan wajib, ya, seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Qarafi di dalam kitabnya Al-Furuq, wajib. Karena dia meninggalkan kitab yang berbahaya dan meninggalkan umat yang sangat banyak. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tadi, sesungguhnya manusia itu hanya mengikuti dua orang, ulama dan ahli ibadah. Bahayanya sekarang kalau ulamanya rusak, ahli ibadahnya bodoh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum minal a'immatil mudallin, yang paling saya takutkan adalah para pemimpin-pemimpin agama yang menyesatkan. Karena fitnah dari segala fitnah. Nah, hadirin sekalian, perlu diketahui, ulama, maaf, sekarang di tengah kita itu banyak mereknya. Dan subhanallah, terutama di Indonesia ini sangat mudah orang mendapatkan gelar ulama. Sangat mudah mendapatkan gelar ustadz, apalagi ustadz. Ustadz itu di negara Arab hanya dipakai untuk profesor. Ya, profesor. Masya Allah, sekarang dosen ini telah mendapatkan gelar ustadziyah. Maksudnya ustadz itu profesor. Tapi di sini subhanallah, semua orang dipanggil ustadz. Bahkan hanya dia cocok menjadi pemain sinetron untuk menampilkan ustadz, setelah itu dipanggil ustadz. Ya? Yang lebih parah lagi, mereka hanya pinter untuk dukun, langsung diberikan julukan ustadz kiai.
Mudah sekali. Makanya saya juga bingung, baru-baru ini ada orang mengatakan, udahlah sekarang ini jangan pakai ulama-ulama Arab, pakai ulama negeri antum. Loh, kita itu memakai ulama Arab karena di negeri kita jarang, karena kita kekurangan, karena kita memang tidak menemukan itu. Dan ikhwah sekalian, tolong diperhatikan, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman sampai hari ini dan ila yaumil qiyamah, ulamaul haramain, ulama Makkah Madinah selalu menjadi rujukan. Antum perhatikan pada zaman Rasulullah yang menjadi standar mana? Makkah wal Madinah. Pada zaman Khulafaur Rasyidin mana yang menjadi panduan? Makkah dan Madinah, sampai Daulah Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Ikhwah sekalian, mungkin sekarang ini kita bertanya, kenapa kita membutuhkan ulama? Dan ulama mana yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Masalahnya sekarang kita mendapati suatu perkara yang sangat simpel. Umat sekarang ini mengalami kemunduran. Umat saat ini mengalami kebodohan. Umat saat ini mengalami kesesatan dan penyesatan. Dan biang utamanya karena apa? Kejahilan dan kurangnya ilmu. Dan yang bisa menghilangkan semua itu hanya satu, yaitu ulama. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan, inna mathal ulama'i fil ard. Sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi ini kamathali nujumis sama, seperti bintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri, sebagai sarana yang bisa memberikan petunjuk orang di daratan dan di lautan. Fa idzan tamasatin nujum, ketika sekarang ini bintang itu hilang lenyap, yushiku an tadillal huda, hampir semua nanti akan tersesat. Tapi permasalahannya Pak, kalau ulama itu ternyata tidak bisa menghadirkan petunjuk, ibarat kompas, ya maaf, ibarat kompas yang sudah diandalin orang sekian ratus, sekian ribu di kapal, ternyata jarumnya itu dol. Untuk apa? Bingung satu kapal semua. Mau kemana kita sekarang? Dipasang jarumnya tidak bisa menunjukkan arah. Karena tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sangat mewanti-wanti, ya. Akhwafa ma akhafu, inna akhwafa ma akhafu alaikum minal a'immatil mudhillin. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, permasalahan umat sekarang ini menumpuk. Yang dihadapi ulama sekarang ini sangat besar. Ya. Dan itu tidak bisa dijawab, tidak bisa dilakukan kecuali ulama-ulama yang besar, yang di dalam istilah syar'inya adalah ulama rabbani. Adapun orang-orang awam, antum lihat bawaan orang awam itu kalau ngadepin masalah gaduh tapi tidak bisa menyelesaikan. Ribut iya, rame iya, tetapi sekarang memberikan penyelesaian tidak. Ini sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih. Orang-orang awam ketika mendapati perkara dalam keadaan aman atau perang, adha'u bih, kebiasaan mereka adalah gaduh. Kebiasaan mereka adalah mengeluarkan komentar-komentar, statement-statement yang tidak menyelesaikan masalah, malah membuat masalah. Antum lihat aja mereka Pak, suruh komentar, gak usah masalah-masalah besar yang butuh ijtihad. Di dalam masalah yang sudah terang benderang itu ribut. Suruh aja komentar tentang masalah kecil.
kaitannya tentang zikir setelah sholat. Lihat komentarnya satu masjid, rame. Tapi kira-kira komentar mereka itu bisa nggak dipakai pegangan untuk beragama? Bisa nggak komentar tersebut menjadi panduan? Sama sekali tidak. Malah membuat kacau, membuat bingung dan menyesatkan umat. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu alternatif, walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, yang tidak lain pada saat Rasulullah masih hidup, wa ila ulil amri minhum, kepada ulil amri dalam masalah dunia umara, dalam masalah agama ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, mereka akan mendapatkan jawaban, mereka akan mendapatkan solusi, mereka akan mendapatkan jalan keluar dari ijtihad yang dia lakukan, dari ijtihad yang mereka hasilkan, dari ijtihad yang mereka pedarkan untuk umat. Sampai hari ini Pak, saya ingin sampaikan kepada antum semua, sampai hari ini tolong tunjukkan masalah agama yang bisa ditangani oleh orang awam mana. Kalau memang begitu, sangat tidak patut antum serahkan masalah agama ini kepada orang awam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mentaati kebanyakan orang, mereka semua akan menyesatkan kamu dari jalan yang lurus. Perhatikan ikhwan, nanti di akhir zaman Rasulullah memperingatkan kepada kita apa? Ketika beliau ditanya tentang ayat, alaikum anfusakum la yudurrukum man dhalla idza tadaitum. Urusin diri kamu sendiri, tidak membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Beliau bertanya kepada Rasulullah, Abu Sa'labah Al-Khushani, apa yang dimaksud dengan ayat ini wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab apa? Balik tamiru bil ma'ruf, bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Bagian daripada antum mendapatkan petunjuk, antum berikan petunjuk kepada orang lain, antum dakwahkan kebaikan kepada orang lain, antum sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan siapa yang tahu itu benar tidak disampaikan, tahu itu kesesatan tidak dijelaskan, maka orang itu belum mendapatkan petunjuk, minimal tidak sempurna. Karena konsekuensi ihdinas siratal mustaqim, antum memberikan petunjuk kepada orang lain. Tidak cukup sekarang antum tahu sendiri, baik sendiri, sementara kanan kiri antum hancur. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Zainab, ya Rasulullah, anuhlak wa fina salihun, mungkin enggak kita sesat, kita dihancurkan oleh Allah sementara masih banyak orang-orang soleh, masih ada orang baik? Apa jawaban Rasulullah? Na'am idza kasural khabas. Iya, kalau kejahatan merajalela. Kenapa? Karena hanya ada orang baik tapi tidak ada yang memperbaiki. Hanya ada orang yang sekarang soleh, tidak ada yang muslih memperbaiki kanan kirinya. Maka ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang ghuraba, siapa ghuraba? Unasun salihun fi unasi su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Lihat, yuti'uhum. Orang-orang yang baik hidup di tengah komunitas yang jelek, yang membangkang banyak sekali daripada yang mentaati. Berarti dia ngajak, ada yang taat, ada yang tidak. Malah lebih nyata lagi, ketika Rasulullah SAW mendefinisikan tentang ghuraba, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia. Makanya ada satu kaidah, idza kasural munkir qallal munkar. Kalau yang mengingkari sedikit, maka idza kasura, kalau yang mengingkari banyak, mungkar akan sedikit. Ketika wa idza qallal munkir, ketika yang mengingkari sedikit, kasural munkar. Nah, ya ikhwan, sekarang dilanjutkan kata Rasulullah, hatta berarti nanti amar ma'ruf nahi mungkar itu
suatu ketika sudah tidak ada gunanya. Minim hasilnya. Karena Rasulullah mengatakan, balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Bahkan kamu terus harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar hatta sampai idza ra'aitum syuhhan muta'a. Syuh yang diikutin. Apa itu syuh, Pak? Syuh itu kikir alias bakhil dari suatu yang bukan miliknya. Ada yang bisa ngasih contoh, nanti anak kasih hadiah. Kalau bakhil itu milik saya, nggak anak kasih. Bakhil, ini kan milik saya. Contoh, orang tidak mau bayar zakat, bakhil. Tapi kalau orang tidak mau infak sunnah, jangan antum julukin bakhil. Karena kata Al-Fakhrur Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib, dan juga Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, bakhil adalah menahan dari yang wajib. Dari situ menunjukkan menahan dari yang sunnah tidak bisa dikatakan bakhil, karena standar bakhilnya berapa minim. Antum kalau sekarang nggak infak sunnah, sampai berapa kamu dikatakan bakhil, dan berapa yang antum infakkan kalau antum dikatakan zakat dikatakan dermawan. Contoh infak 1.000, 1 juta, 2 juta. Oh, kalau memang begitu, orang dikatakan tidak bakhil kalau infak 50 juta dan masih dikatakan bakhil kalau 5 juta. Repot, nggak ada standarnya. Tetapi kalau zakat jelas, kalau yang wajib jelas. Siapa yang tidak mengeluarkan batas minimal nisab yang telah wajib dikeluarkan zakatnya bakhil, yang mengeluarkan insya Allah tidak bakhil. Intinya milik dia. Sekarang syuh itu bakhil, pelit dari yang bukan milik dia. Contohnya, subhanallah, ada orang yang diberikan amanah menyalurkan bantuan sumbangan banjir, kanan kiri tenggelam, bahkan masya Allah rumahnya roboh hanyut. Ada beberapa warga yang alhamdulillah selamat. Akhirnya apa? Dititipin sumbangan, nggak disampaikan, ditilep, malah dijual di tokonya. Itu syuh, yaitu bakhil dari bukan miliknya. Padahal ini bukan milik dia. Milik siapa? Orang lain. Syuh. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'a, sampai antum melihat bakhil yang dia taati, wa hawan muttaba'a, nafsu yang diikutin, wa dunyan mu'sarata, dunia diutamakan, wa i'jabi dhi ra'yin bi ra'yihi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri. Setelah itu apa Rasulullah mengatakan? Wada'il awam, tinggalkan orang awam. Wa 'alaika bi khassati nafsik, urusin diri kamu sendiri. Maksudnya tinggalkan cara beragama orang awam. Karena sama sekali tidak standar, Pak. Sekarang antum lihat komentarnya mereka di dalam masalah keagamaan. Kalau antum ikutin terus, lambat laun bukan memberikan antum petunjuk, tetapi menyingkirkan dari kebenaran. Itu ciri-ciri orang awam. Dengan demikian, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap kaum muslimin ketika menghadapi masalah, baik dalam kondisi aman alias tidak perang atau dalam keadaan perang, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Ulil amri dalam masalah agama ulama, dalam masalah dunia adalah umara. Makanya ketika Allah mengatakan atiullaha, yang dimaksudkan adalah Alkitab, wa atiur rasula, yang dimaksudkan adalah sunnah, wa ulil amri minkum, yang dimaksudkan adalah ijtihad mereka yang terkait dengan Al-Quran dan sunnah. Dan setelahnya itu enggak ada. Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Ada enggak awam? Enggak ada. Karena yang perlu kita taati cuma 3. Dan di sana disebutkan oleh Muhammad Rashid Ridho satu tafsir yang cukup indah.
Beliau mengatakan, kenapa ketika Allah menyebutkan Allah ati'ullah, ketika menyebutkan Rasul wa ati'ur Rasul, dan ketika menyebutkan ulil amri tidak menyebutkan ati'u. Lihat, ati'ullaha wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Kenapa? Karena mentaati ulama tergantung Allah dan Rasulnya. Alias, kalau ulama ini sesuai dengan Allah dan Rasulnya kita ikutin, kalau tidak sesuai kita tinggalkan. Karena pada akhirnya yang maksum itu hanya Rasulullah. Makanya Imam Malik mengatakan, kullun yu'khadhu wa yutrak min qawlihi illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing orang bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah. Dengan demikian tidak ada satu kefanatisan. Yang ada adalah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Kecuali Allah dan Rasulnya tidak ada kemutlakan. Kalau Allah mutlak ati'u, kalau Rasulullah mutlak ati'u. Tetapi kalau sudah Rasul selain Rasulullah, maka tergantung. Hadirin sekalian, kita semua memahami urusan agama ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang rumit. Masalah agama ada tiga. Ada yang mudah, rukun iman gamblang, rukun Islam caranya wudu. Tetapi di sana ada perkara-perkara yang rumit. Tidak semua orang bisa memedar, mengetahuinya, mengenalinya. Disinilah umat butuh ulama. Bahkan ikhwah sekalian, ma yahsulu fil fitnah min ittirabin wa ikhtilafin hatta innal halima la yasiru hayran wa hatta tazigha qulubu fariqin minan nas wa tadhhab uquluhum. Maksudnya, kadang-kadang masalah yang dihadapi manusia itu membuat otak ini setengah, kalau kita katakan bingung masih mendingan, Pak. Otak ini apa istilahnya? Error ya. Ngeblank. Ya. Bahkan dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, mal khamru sirfan bi adhab li uqulir rijal minal fitnah, terutama saat fitnah. Tidaklah khamr itu ternyata masih ringan untuk menghilangkan akal tokoh ketimbang sekarang fitnah. Bikin bingung, bikin dia tidak bisa memutuskan masalah. Demi Allah ya ikhwan, jangankan orang awam, alim pun ketika saat fitnah dia tidak bisa bersikap apa-apa. Saking beratnya. Ya, contoh kecil saya kasih kemarin ya, nomor antik di dalam sejarah Indonesia kan 212 ya, sampai ketika aksi itu saya umroh pas, Masya Allah, masuk nyari rak sepatu sandal, nemunya nomor 212 ya. Bingung menyikapinya. Bahkan bukan hanya orang awam, orang-orang yang sekarang ini duat, asatid, memasukkan dengan mudah itu bagian daripada jihad. Jihad apa? Ya. Oh, jihad damai. Ya. Coba bayangkan Pak, berapa banyak orang yang terfitnah dengan aksi teroris. Ya. Berapa banyak yang mereka kadang-kadang membenarkan dengan berbagai macam argumen-argumen yang orang-orang awam apalagi alim pun bingung untuk memberikan satu bantahan. Makanya di sini dikatakan mal khamru sirfan bi adhab li uqulir rijal minal fitnah. Ya. Sehingga dikatakan di dalam satu hadis, An Abi Musa
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakunu baina yaday sa'ah, akan muncul nanti sebelum kiamat al-haraj, yaitu al-haraj. Qalu ya Rasulullah wa mal haraj, mereka bertanya apa yang dimaksudkan dengan al-haraj? Qala al-qatlu. Qalu akthara ma naqtul, kita sudah banyak membunuh wahai Rasulullah. Qala innahu laisa min qatlikumul musyrikin, yang dimaksudkan adalah bukan pembunuhan kalian terhadap orang-orang musyrikun di medan perang, walakin qatala ba'dukum ba'da, akan tetapi kalian satu dengan yang lainnya saling membunuh. Qalu wa ma'ana uquluna, loh kita kan memiliki akal. Lihat jawaban Rasulullah apa ikhwan. Qala innahu latunza uqulu ahli dzalika zaman, nanti akal sehat orang-orang ahlus zaman pada masa itu ditarik oleh Allah. Tidak banyak orang yang bisa berfikir sehat, tidak banyak orang yang bisa berfikir jernih sehingga dengan mudah membenarkan penyimpangan, membenarkan kesalahan, bahkan menolak kebenaran dan kebaikan. Allahu akbar. La innahu latunza uqulu ahli dzalika zaman, banyak akal-akal para tokoh pada zaman itu dicabut, alias tidak bisa berfikir sehat lagi karena dahsyatnya masalah yang dia hadapi. Makanya disinilah ikhwan kita membutuhkan ulama. Bukan hanya ulama sekedar ulama, yang kita butuhkan adalah al-ulama'ur rabbani, dalam istilah kita adalah ulama karismatik. Nah, kita sekarang ini baru masuk ulama rabbani alias ulama karismatik. Siapa sebetulnya ulama yang menjadi panutan kita? Ikhwas sekalian, banyak orang yang dikatakan atau diklaim dianggap ulama, tapi ternyata setelah merujuk kepadanya semakin membingungkan umat, semakin mendatangkan berbagai macam kesesatan. Malah yang mengerikan dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman akan muncul manusia yang dikatakan oleh beliau du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka jahannam. Man ajabuhu qadafuhum ilaiha, siapa yang mengabulkan, siapa yang mengiyakan ajakan tersebut, mereka terlempar ke dalam neraka jahannam. Rasulullah dimintai, ya Rasulullah jelaskan siapa mereka. Hum qaumun min jildatina, mereka kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, bicara dengan lisan kita, berarti muslim, berarti mereka juga mengklaim ahlul kitab, ahlul Quran, ahlus sunnah. Malah Pak, antum perhatikan bagaimana sifat khawarij yang telah disifatin oleh Ibnu Abbas ketika diutus Ali untuk berdialog, iqamatul hujjah kepada mereka sebelum mereka diperangi. Apa kata Abdullah ibnu Abbas? Kami malu puasa kami dengan puasa mereka, solat kami dengan solat mereka. Allahu akbar. Hebat. Malah Rasulullah mengatakan yaqra'unal Quran, mereka sangat hebat, sangat fasih, sangat bagus bacaannya Al-Quran. Yaqra'unal Quran. Tetapi kenapa mereka menjadi tersesat? Walam yablughu taraqihim, tidak sampai ke dalam tenggorokannya, alias tidak sampai menumbuhkan ketakutan kepada Allah. Sementara al-ilmu khasyatullah, ilmu hanyalah yang takut, yang mendatangkan takut kepada Allah. Ya, apalagi hadirin sekalian, maaf, di Indonesia itu menciriin ulama itu bukan diciriin ilmunya, bukan diciriin dengan ciri-ciri yang standar, tetapi cirinya hanya legal formal menurut standar orang awam. Coba semua di Indonesia itu rata-rata ditentukan orang awam. Ya, contoh
Dia dikatakan ulama besar panutan kalau di Mekahnya sudah sekolah 15 tahun. Atau tinggal di Mekah, Madinah 20 tahun. Tapi soal nyopir itu nomor sekian. Oh, kan dia 20 tahun Mas di Mekah nyopir. Nyopir. Ada yang lagi pesantrennya besar. Ada yang ngasih ciri lagi, Mas itu airnya itu Mas, karomah banget Mas. Diminum penyakitnya langsung sembuh. Apalagi di kampung-kampung Pak, untuk menciriin tokoh agama, untuk menganggap orang itu kiai, yang penting airnya sekali tiup bisa menyembuhkan sekampung. Udah. Bahkan Pak, ada salah seorang tulab di Madinah, ya, ketika dia menjadi pembimbing umrah, ya, alhamdulillah dia menjadi mutawif, salah satu travelnya seorang ustadz ulama besar di Indonesia, ya, dia dengan semangatnya membelikan buku, ya, buku yang cukup besar, dengan harapan dan masya Allah antusias, insya Allah dengan buku ini saya akan bisa memberikan satu masukan kepada ustadz tersebut. Apa tanggapannya Pak? Setelah buku dipegang-pegang, dibolak-balik, komentarnya bukan masya Allah, buku ini bagus. Tidak, Mas, dakwah di Indonesia tidak perlu kitab gede-gede. Subhanallah, nggak perlu. Kenapa? Karena memang dakwah di Indonesia itu cirinya cuma 3. Satu, bikin ketawa sampai terpingkal-pingkal. Oh, itu pasti laris. Wah, masya Allah. Itu Pak, dai bagusnya masya Allah. Bagusnya gimana Pak? Masya Allah Pak, ngaji dari awal sampai akhir itu nggak ngantuk. Kenapa Mas? Ketawa terus. Masya Allah. Oh gitu. Ciri yang kedua, ya, surbannya panjang, hajinya berkali-kali. Sampai dipanggil haji itu sampai susah. Hahaha, berarti 2 kali hajinya. Kalau 3 kali, hahaha, 3 kali hajinya. Susah. Dan yang ketiga, punya pondok pesantren. Selesai. Akhirnya dari sekalian, lagi-lagi kita untuk mencari panutan ulama rabbani, ulama karismatik, tidak standar lagi. Sementara Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 79, "Ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikmah wan nubuwah." Tidaklah patut ada seorang ketika diberikan oleh Allah Alkitab wal hukma wan nubuwah. Alkitab maksudnya adalah Al-Quran. Al-hukma yang dimaksudkan adalah As-Sunnah. Al-hikmah wan nubuwah thumma yaqula linnas, kemudian dia mengatakan kepada manusia, kunu ibadalli, jadilah kalian itu hamba-hambaku, menyembah kepadaku tidak. Maka dari sini ya ikhwan, tidak ada kultus, tidak ada fun di dalam keagamaan dan ketokohan. Kita memandang sosok ulama hanya penerang kebaikan, menunjukkan jalan surga, tidak lebih daripada itu. Kita tidak perlu mewarisin surbannya supaya kita mendapatkan berkahnya. Dan kita tidak perlu mencari jejak-jejak tempat tidurnya untuk tidur barang 5-10 menit bekas tempat tidurnya sang tokoh. Atau maaf, masih ada yang menyimpan sandal jepitnya untuk cari berkah. Tidak. Keberkahan mereka hanya di dalam masalah ilmu. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian itu rabbani bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, mengajarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nura.
ya, hudan wa nurun, ya, yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Dan di sini di sini ada suatu, ya, asar dari Ali bin Abi Thalib, satu asar yang sangat bagus yang layak untuk kita renungkan. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, an-nasu salasatun, manusia di dalam kehidupan ini cuma terbagi menjadi 3 kelompok, tidak lebih, nggak ada 4-nya. Yang pertama, fa'alimun rabbaniyun, seorang alim yang rabbani, ya, wa muta'allimun ala sabili najatin, yang kedua adalah yang belajar untuk mencari keselamatan. Dan itu tujuan kita, Pak. Seorang alim yang mengajarkan ilmu, atau seorang pelajar yang mempelajari ilmu-ilmu untuk mencari keselamatan. Bukan kepopuleran, bukan sekarang riasah, kedudukan, apalagi harta, dan itu semua akan menjungkirkan antum ke dalam lembah jurang neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salasatun awwalu man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang menyebabkan masuk ke neraka jahanam pertama kali. Di antaranya adalah alim wa qari. Nah, yang ketiga ini yang banyak, yang disebutkan oleh sebagian orang silent majority, ya, hamajun ru'aun, mereka adalah kalangan awam, adba'u kullu na'ikin, mengikuti setiap suara yang mengomandonya, suara yang mengajaknya. Kalau dia tertarik dengan suara beo, Masya Allah, sekampung beli beo semua. Kalau dia sekarang tertarik dengan suaranya cala, Masya Allah, ngikutin semuanya. Yaitu wahamajun ru'aun adba'u kulli na'ikin yamiruna ma'a kulli rihin, mengikuti condongnya angin. Anginnya lagi ke utara, ikut ke utara, anginnya ikut ke selatan, ke selatan. Dan antum perhatikan, Pak, ya, orang awam ketika sekarang dai nasional yang terkenal siapa? Kalau lagi ngetrennya dzikir, Masya Allah, di mana semua dzikir, kayak agama itu cuma dzikir. Ketika sekarang yang terkenalnya adalah tombo hati, Masya Allah, seakan-akan agama itu cuma tazkiyatun nafas, akhlak, dan tombo hati. Sampai nyanyi pun tombo hati. Dan mereka juga akan menghafalkan jenggel-jenggel yang dibuat oleh sang tokoh. Kalau sekarang yang lagi ngetren laris, ya, Astaghfirullah Rabbal Bara, udah, Masya Allah, di mana-mana kita dengarkan Rabbal Baroya. Tergantung, mengikutin yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadi'u binuril ilmi, mereka tidak punya panduan ilmu yang tetap, maka sehingga nasibnya terombang-ambing. Dan silent majority, walam yaljau ila ruknin wasiq, mereka tidak berusaha untuk memegang satu pegangan yang kuat. Makanya ikhwah sekalian, umat-umat seperti ini memang untung-untungan. Kalau yang menggiring ini mereka itu bagus, yang menggiring ini kebetulan ahli sunnah, betul mendapatkan petunjuk, alhamdulillah. Kalau tidak, hancur. Sekarang antum lihat arah yang lagi ngetren kemana sekarang? Ya, tuh. Trennya, ya, ustadz yang mendukung demo itulah ustadz pilihan saya. Yang anti demo dimusuhin, wah ini nggak membela Al-Quran. Masya Allah. Pak, saya pernah dikatakan saya mengomentari tentang atau tidak setuju tentang demo. Ada orang yang mengatakan kepada saya, wah ini ustadz nggak membela Al-Quran. Masya Allah. Saya sejak tahun 90-an sampai sekarang nggak pernah berhenti dakwah. Bahkan kadang-kadang kita itu capek sampai nggak ngerti waktu. Memang bela apa saya?
Ya, bela Taurat Injil, nggak bela Al-Quran. Ini namanya ada kesimpulan yang menyesatkan. Orang itu kalau nggak mandi di sungai nggak mandi, walaupun mandi di telaga 5 kali sehari, ya sama seperti itu. Inilah hadirin sekalian standarisasi orang awam, selalu mengikuti suara yang dominan. Mana jangkriknya yang paling kenceng, itu yang diikutin. Sekarang lagi ngetren burung lakbet, seluruhnya beli burung lakbet karena lakbet telah menjadi panutan saya. Ya, lakbet. Mau burung apa saja yang mahal nggak dianggap, wah mas, ana cuma nyari lakbet. Ya, tergantung angin, anginnya kemana. Kalau anginnya sekarang ini mengarahkan kepada ilahi lastulil firda, masya Allah, semua pokoknya yang memasukkan surga saya adalah lagu-lagu ilahi lastulil firdos. Wadah, sampai kalau sekarang lagi yang terkenal lir ilir, masya Allah. Inilah yang bikin adem lir ilir, tandure wis semilir. Ya, udah, gak punya standar. Hadirin sekalian, kalau memang begitu, siapa ulama Rabbani? Para ulama memberikan suatu makna. Rabbani itu dari kalimat Rabb, yaitu Allah. Maksudnya al-alim bidini rabbihi, orang yang alim terhadap agama Rabbnya. Itu alim yang sebenarnya. Inilah ulama yang karismatik. Inilah ulama yang sekarang ini bisa mendatangkan kebaikan. Standarnya adalah agama Allah, standarnya adalah pemahaman syariat Allah. Tidak ada sekarang tren-trenan, tidak ada sekarang ini apa istilah selain tren, lagi naik daun, ya. Nggak ada istilah ilmu itu naik daun turun daun, ya. Ya ikhwan, ini anak itu kadang-kadang geli dengar juga ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji juga, sudah tahu sunnah, ada yang membuat istilah ustadz ini sedang naik daun. Kalau begitu ada yang sedang turun daun, menguning. Ini ustadz kondang, ya. Ada lagi ustadz kondangan, ya. Artinya cuman diundang dari walimah ke walimah. Nggak ada. Ilmu Islam, ilmu yang dikembangkan para ulama sunnah itu nggak mengenal expired, mas. Standarnya adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, dan kebenaran tidak pernah mengalami aus, kebenaran tidak mengalami expired, kebenaran ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya sekarang tokohnya ikhwan, maaf, kita tidak akan pernah mencari ketenaran. Kita dakwahkan agama Allah biar terkenal walaupun saya tidak pernah terkenal. Kita sekarang bikin harum agama Allah walaupun nama saya tidak harum. Karena para ulama dulu, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ulama-ulama dulu itu kalau belajar diamalkan, kalau diamalkan dia sembunyi, kalau beramal sembunyi, ketika sembunyi dicari, ketika dicari berlari, ketika lari menghilang. Itu sekarang masya Allah bisa nangis aja di syuting. Tapi di syuting untuk apa? Masalahnya Pak, maaf, antum kira-kira kalau di luar syuting bisa nggak nangis? Jangan munafik. Doa sendirian nangis nggak? Sekarang berceramah tentang masalah seperti itu, antum bisa nangis nggak terikat sendirian? Kalau enggak, ada hipokrit. Masya Allah, mas, orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siapa diantaranya? Rajulun dzakarallaha khaliya, orang yang berzikir kepada Allah sepi sendiri, fafadat ainahu, meneteskan air matanya. Memang betul tetesan air mata itu masya Allah
berharga. Dan kata Rasulullah SAW, ainani lan tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tapi ketahui juga, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, tangisan itu ada 10. Dan Ibrahim Al-Qattan juga sama mengatakan, tangisan ada 10, 9-nya ria, 1-nya yang ikhlas. Itu terjadi 1 tahun sekali aja sudah kebanyakan. Ya Allah, kebanyakan. Mau sekali nangis surga kok. Lah ini nangis seminggu 7 kali sampai. Kadang-kadang suaranya tok, ya, di TV di situ. Ya. Ternyata sampai selesai doa panjang seperti itu, air matanya nggak ada. Apakah nggak menipu ya ikhwan? Oleh karena itu, alim bidinillah wa syar'ihi wa ahkami, orang yang alim terhadap agama Allah, syariatnya, hukum-hukumnya. Dan di antara para ulama seperti Abu Ubaidah mengatakan, yang dimaksud ulama Rabbani adalah huwallazi alima wa amila bima alim washtaghala bi ta'limi turukil khair. Kata beliau, orang yang mengilmui agama kemudian mengamalkan apa yang dia ilmui dan sibuk mengajarkan kebaikan. Ya ikhwan, ulama Rabbani itu terkenal nggak terkenal sama saja. Ya, karena pada dasarnya kita itu bukan menjadi hamba YouTube sehingga harus terkenal di YouTube. Ya, kita sekarang mau dakwah di YouTube, alhamdulillah. Di rumah Yuni juga alhamdulillah. Ya. Sekarang kita ngaji di masjid, alhamdulillah. Di jalan kalau bisa, alhamdulillah. Bahkan ngaji kalau bagi saya dimanapun, di kuburan boleh. Yang penting di syuting. Di rel kereta api, yang penting di syuting. Ya, seperti ini. Dengan demikian yang dirahmati oleh Allah, Mujahid ibnu Jubair, annar rabbanin fawqal ahbar. Kata beliau, Ar-Rabbani itu lebih daripada ahbar. Innal ahbarahumul ulama war-Rabbani al-jami' yang menghimpun ilal ilmi wal fiqhi wal basar bisiyasa, ya, yang bisa menghimpun antara ilmu dengan kepahaman, dengan kecerdikan terhadap siasa, wat tadbir wal qiyam bi umur riayah wa ma yuslihum fi dunyahum wa dinihim. Dan ya ikhwan, ada suatu definisi yang lebih mantap lagi. Yang dimaksudkan Rabbani adalah ulama-ulama yang aliman, alim ya, wa amilan wa muallimah. Seorang ulama yang alim memahami dinul Islam, wa amilan dan mengamalkan dinul Islam, dan wa muallima dan mengajarkan dinul Islam, bahkan mengajarkan dari ilmu yang kecil sebelum yang besar. War-rabbanu alladhi yurabbin nas bi sigharil ilmi qabla kibari, mengajarkan orang ilmu-ilmu yang kecil sampai tata caranya wudu mereka tidak segan, mengajarkan tentang adab-adab makan. Bahkan ya ikhwan, ada sebagian kisah, pernah ada seorang yang menghina atau merendahkan, kalau kita tidak bisa katakan meremehkan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kenapa? Masa ulama sebesar itu kitabnya kecil-kecil, ya? Kitabnya Syekh bin Baz, Masya Allah, kecil sekali. Saya tadi bawa mana? Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, ya, intisari ajaran Islam, kecil. Akhirnya yang meremehkan tersebut ketika sakit didatangin, dikunjungin. Kemudian beliau mengatakan, wahai fulan, saya pendengar, apa benar kamu pernah mengatakan begini? Iya Syekh, ya memang saya itu ingin menjadi penuntunnya orang-orang awam, karena yang mengarang kitab-kitab besar itu sudah banyak,
yang mengarang, yang menulis kitab-kitab untuk ulama, untuk thalabul ilmi itu banyak. Yang menulis buku untuk orang-orang awam ini belum banyak. Akhirnya saya tulislah buku mereka. Dan subhanallah Pak, bukunya Syekh Abdul Aziz bin Baz yang judulnya Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah, yang saya terjemahkan dengan judul Intisari Islam, mungkin sudah dicetak ratusan kali percetakan dan ratusan bahasa. Manfaatnya Masya Allah. Dan inilah ulama Rabbani. Makanya hadirin sekalian, kadang-kadang karena nggak tahu, wajar sekali ya, ada sebagian orang dengan mudah mencaci maki ulama Rabbani, mengatakan Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin itu kan ulama haid dan nifas. Ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz ulama buta, tidak tahu politik. Hadirin sekalian, yang antum maksud politik apa? Kalau yang dimaksud politik nek wis ngumpul didik-didik. Yang kalau dimaksudkan politik adalah menentang Islam, maka jelas para ulama bukan ahlinya. Kalau yang dimaksudkan politik adalah khirasatuddin wa siyasatil ummah, menjaga agama dan menjaga kemaslahatan umat, insyaallah ulama adalah jagonya. Dengan demikian jangan dibikin umat ini bingung. Nah, sekarang hadirin sekalian, kita akan membuat kriteria. Sebetulnya ciri-ciri ulama Rabbani itu bagaimana? Nah, inilah ulama karismatik, inilah ulama yang menjadi panutan kita, ulama yang betul-betul mencerminkan firman Allah tadi, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Syarat nomor 1 adalah salamatul mu'taqad waltizamis sunnah wastiqamatis sirati wassuluk. Artinya keyakinannya lurus, mengikuti sunnah, dan juga bersih kelakuan dan akhlaknya. Itu ulama Rabbani. Kalau kita sekarang ini mendapatin ulama yang keyakinannya lurus, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wastiqamatus sirati wassuluk, lurus dan bersih akhlakul karimahnya, maka itulah ulama antum. Jangan antum lepas, ya, jangan antum biarkan untuk jauh daripada kehidupan antum. Ya ikhwan, ana tegaskan kepada antum, walaupun guru antum, panutan antum hanya satu, tapi memang betul-betul Rabbani, maka itu lebih bagus, maka itu lebih baik buat kehidupan antum daripada mereka sekarang nampak memiliki ustadz banyak, tokoh banyak, tetapi membingungkan. Kalau sekarang antum sudah mendapatin ulama yang telah sesuai dengan kriteria ini, akidahnya adalah ahli sunnati wal jamaah, manhajnya lurus, mengikuti sunnah, bahkan tidak ada suatu apapun yang diucapkan, yang dilakukan, gerak-geriknya seluruhnya disesuaikan dengan sunnah, maka itu adalah ulama antum, maka itu panutan antum. Jangan lepas, karena tidak ada ceritanya orang terhina karena dekat dengan ulama, dan tidak ada ceritanya orang mulia karena menghina ulama. Bahkan Ibnu Asakir mengatakan, inna luhumal ulama'i masmumatun wa adatullahi ala muntakisi ma'lumatun. Sesungguhnya darah daging ulama itu beracun, dan permusuhan Allah buat orang yang merendahkan, menghinanya jelas. Dan ya ikhwan, jangankan antum, anjing saja dekat dengan orang-orang soleh, yaitu ashabul kahfi, menjadi mulia. Saya tanya kepada antum semua, nama antum masuk enggak ke surat Al-Quran? Loh, kalah kan sama anjing? Anjing masuk loh mas di surat Al-Kahfi. Berarti di sini apa yang kita bisa ambil? Betapa indahnya, mulianya kita itu dekat dengan ulama, ya.
Dan ulama yang dimaksud adalah al-ulama'ur rabbani, bukan ulama yang jualan fatwa, bukan ulama yang sekarang menyesatkan umat, bukan ulama-ulama yang sekarang ini lebih mementingkan manusia, lebih mementingkan keinginan ridha manusia daripada ridha Allah. Nanti kita akan sampaikan ciri yang kedua, yang berikutnya. Sekarang yang kedua, ya. Sebelum yang kedua, wa inna min abrazi husnil mu'taqad, termasuk tanda-tanda orang itu keyakinannya bagus, al-ghairah 'ala sunnah, memiliki cemburu tinggi terhadap sunnah. Artinya dia tidak pernah terima, sensitif, bahkan dia tersinggung kalau sunnah itu dilecehkan, kalau sunnah itu ditelantarkan, kalau sunnah itu diremehkan. Itu ciri. Wa bughdu ahlil bid'ah wa damihim, mereka sangat benci orang yang melakukan berbagai macam kebid'ahan. Wa tahdhiru minhum, dan mereka tidak segan-segan melakukan tahdzir. Wa adamul mudahana fi dinillah, tidak pernah basa-basi di dalam masalah agama. Karena orang, apalagi ulama, suka basa-basi. Biasanya Pak, pengalaman yang saya sudah dakwah dari 90 sampai sekarang, biasanya orang, apalagi tokoh agama, basa-basi itu biasanya hilang bahasanya, tinggal, nah itu antum yang lanjutin ya. Anna min abrazi alamatihim, di antara tanda yang paling menonjol juga orang itu salamatul i'tiqad, salamatul mu'taqad, al-ikhlasu lillah wa ibtigha'i mardati, yang dicari adalah keikhlasan. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah mengatakan, dan ini Masya Allah kalimat yang patut antum camkan, antum hafal, kalau bisa antum catat dengan tinta yang paling indah, syukur-syukur emas. Kasirun min talabatil ilm, kebanyakan dari orang yang mencari ilmu, Masya Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan. Dan Masya Allah Pak, sampai hari ini yang saya masih terus berusaha, belum bisa menyempurnakan satu titik ini, ikhlas. Tanda-tanda keikhlasan, kita tidak pernah memperdulikan pujian dan cacian. Antum dicaci orang untuk dakwah, keselnya di mana? Antum ruginya di mana? Malah semakin antum diserang, dicaci, itu semakin gede pahalanya. Loh, susahnya di mana? Walaupun kita nggak nyari-nyari musuh. Kalau orang hanya ingin dipuji, maka dakwahnya hanya mau tenang di posisi aman, nggak mau mendapatkan resiko dakwah, dan ini bahaya. Padahal setiap gerak-gerik kehidupan selalu ada resikonya. Antum lihat, renang resikonya apa? Tenggelam. Naik motor, jatuh, ketubruk. Naik pohon. Nah, dan nggak ada ceritanya, Masya Allah mas, saya gara-gara renang ditubruk mobil. Loh, gimana? Antum kalau sekarang resikonya sudah berani tampil di video, di-upload di YouTube, salah dikritik orang, wajar. Dan ada orang yang menganggap kalau pendapatnya dikritik itu aib. Ini salah, Pak. Agama milik siapa? Hah? Paham? Ulama dari masa ke masa saling membantah, tidak pernah tersakiti hatinya. Bahkan ulama-ulama kalau mendapati kesalahan kemudian diluruskan oleh para ulama yang lainnya, senang. Kenapa senang? Karena dia tidak tanggung jawab di hadapan Allah, nanti kesalahannya diikutin orang. Dia senang orang tidak tersesat karena penyimpangan dia. Senang. Lah sekarang aja orang merasa wah gimana? Agama ini milik siapa? Milik Allah atau milikmu? Kalau milikmu tersinggung wajar, milik Allah. Bener, antum bukan yang untung, salah pun bukan antum yang rugi. Pak, kalau seandainya bener, yang untung siapa? Islam. Kalau salah, yang rugi siapa? Islam. Loh, kalau memang begitu, tidak boleh ada yang tersinggung karena diluruskan kebenaran dan kesalahannya. Makanya antum lihat, ulama satu dengan yang lainnya saling membantah. Imam Asy-Syafi'i membantah pendapatnya Imam Ahmad, Imam Ahmad membantah pendapatnya Imam Malik,
Imam Ibnu Taimiyah membantah, bahkan Ibnu Ali bin Abi Thalib membantah, menjelaskan, meluruskan kesalahannya Ibnu Abbas dalam fatwa soal masalah riba fadl, soal masalah kaitannya dengan nikah mut'ah. Para ulama meluruskan pendapatnya Imam Malik soal masalah beliau tidak menatakan puasa Syawal itu sunnah biasa. Imam Ahmad meluruskan kesalahannya Imam Asy-Syafi'i dalam masalah kunut. Seperti itu, dan tidak ada saling tersinggung karena dia itu pertama ikhlas dan malah senang orang tidak tersesatkan dengan kesalahan dia. Alhamdulillah ya Allah, ada yang menunjukkan mereka. Coba bayangkan kalau saya meninggal, orang yang sekarang mengikuti pendapat saya yang salah, nggak ada yang luruskan, mereka semua nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada saya. Coba. Sementara Rasulullah SAW mengatakan apa? Man uftiya bi ghairi ilmin fa ismuhu 'ala alladhi afta. Barang siapa yang diberikan fatwa tanpa dasar ilmu, yang menanggungnya yang memberi fatwa. Coba. Masya Allah. Alhamdulillah. Seneng. Sekarang aja Pak, orang dilurusin malah marah, dilurusin tersinggung. Kenapa? Menganggap agama itu milik saya. Kalau benar saya yang untung, kalau salah nanti saya yang rugi. Enggak. Kita semua hanya berdakwah. Makanya kasirun min talabatil ilmi laisa maqsuduhum bihi. Tidaklah maksud mereka illa tahsila riasatin aw malin, kecuali hanya mendapatkan ketenaran dan harta. Nauzubillah. Walikulli imri'in ma nawa, dan masing-masing orang mendapatkan balasan sesuai yang dia niatkan. Wa amma ahlul ilmi wad din, adapun ahlul ilmi wad din alladzina hum ahluhu, yang mereka itu memang pakarnya, ahlinya, fa huwa maqsudun indahum limanfaatihi lahum. Maksud dia itu hanya menghadirkan manfaat untuk umat. Loh, kalau penyimpangan kebatilan membuat bahaya umat, seneng kalau ada yang lurusin. Karena fokus konsentrasi utama seorang ulama rabbani ingin memberi manfaat orang, ingin menghadirkan manfaat orang. Karena memang di dalam hadis Rasulullah SAW yang bisa terus menjadi simpenan jariah mereka apa Pak? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Wa hajatuhu ilaihi fid dunya wal akhirah, karena dia merasa butuh kepadanya di dalam masalah urusan dunia akhirat. Walidzalika tajidu ahlal intifa' bihim yuzakkuna bihi anfusahum aw yuzakkuna bihi anfusahum. Kamu temukan orang-orang para ulama yang ingin konsentrasi utamanya memberikan manfaat orang. Kegiatan utama yang penting bisa membersihkan orang dari berbagai macam penyimpangan, kesalahan, kekurangan. Solatnya orang lihat salah, diluruskan. Adab-adab tentang masalah hal-hal yang kaitannya dengan makan minum salah, diluruskan. Tingkah pula akhlak-akhlak di dunianya kurang bagus, diluruskan. Itulah ulama-ulama rabbani. Wa yaqsuduna bihi ittiba'al haq. Ikhwan, tujuan utama mereka hanya mengikuti kebenaran, tidak lain. Lattiba'al hawa, bukan mengikuti hawa nafsu. Wa yaslukuna fihi sabila ahlil adl, mereka mengikuti jalannya orang ahlul adl wal insafi dan insaf. Wa yuhibbunahu, mereka mencintainya. Wa yataladzadzuna bihi, mereka senang, merasa lezat karena mendapatkan itu. Wa yuhibbuna kasratahu, dia senang kebenaran itu merata. Wa kasrata ahlihi, banyak yang mengikuti kebenaran, bukan dia itu hanya senang orang mengelulukan dia, kultus sama dia, ngefan sama dia, sementara kebenaran tidak pernah terurus. Tidak. Wa tab'athu imamuhum 'alal 'amali bihi, sehingga fokus utama, kesemangatan yang paling dominan adalah bagaimana mengamalkan ilmu. Wa bimujibihi, dan menjalankan konsekuensi-konsekuensinya. Wa muqtadha, dan hal-hal yang menjadi tuntutannya. Yang nomor dua, ciri-ciri ulama rabbani adalah ar-rusukh fil ilmi wa tadallu' fihi, sangat mendalam ilmunya, sangat melimpah pengetahuan dia terhadap agama Islam.
Ini karena qala Ibnu Abbas ketika menafsiri firman Allah, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Ibnu Abbas mengatakan ulama mereka itu adalah orang yang sangat lapang dada, fuqaha, sangat faqih di dalam masalah ilmu syariah, ulama sangat mendalam ilmunya. Wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nas bi zigharil ilmi qabla kibari. Orang yang mengajarkan manusia dari kecil-kecilnya ilmu kemudian sebelum yang besar. Kemudian ciri yang ketiga, ulama rabbani, ulama karismatik yang menjadi panutan kita, yang insya Allah bisa menghantarkan kita ke surga adalah al-amal bil ilm, mengamalkan ilmunya. Makanya di sana ada penegasan dari Ali bin Abi Thalib, ya hamalatal ilmi, wahai orang yang mengemban ilmu, i'malu bihi. Makanya Pak, nampak sekali ulama atau tokoh agama yang hanya untuk mencari popularitas, yang hanya untuk mencari jabatan kedudukan dunia, yang hanya mencari dunia. Nampak bedanya dalam konsekuensi mengamalkan agamanya, mengamalkan ilmunya. Lihat dalam hal-hal kecil saja, dalam masalah bersandal, dalam masalah berpakaian, dalam masalah keluar masuk buang hajat, bahkan Masya Allah dalam hal yang lebih kecil lagi, di dalam masalah meludah. Seorang yang alim Rabbani meludah pun dia tidak mau meludah ke arah barat karena sunnah Rasul, ke arah kiblat, karena Rasulullah melarang untuk meludah ke arah kiblat. Sunnah, Masya Allah. Kalau sekarang pakai sandal, kaki mana dulu? Kalau nyepot sampai seperti itu. Dan itu teorinya gampang, meraktekin kadang salah. Iya. Masuk masjid, keluar, itu. Masya Allah, sampai seperti itu. Dan tidak minder, antum nggak usah minder. Apaan yang diurusin cuman gitu-gitu, emang nggak ada kerjaan. Umat sudah sekarang dimurtadkan. Mas, jeleknya apa? Ngurusin umat dimurtadkan, ini juga diamalkan. Jeleknya apa? Apakah sekarang orang yang memperhatikan sunnah seperti ini terus nanti enggak memperhatikan pemurtatan, tidak memikirkan urusan? Semua dipikirkan. Tetapi ulama rabbani alladzi yurabbin nas bi zigharil ilmi, dari mulai yang kecil sampai yang besar. Ya hamalatal Qur'an, ya hamalatal ilm, wahai orang yang sekarang ini pembawa bendera ilmu, i'malu bihi fa innal alima man amila bima alim wa wafaqa ilmuhu amaluhu. Masya Allah. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, wahai para pengemban ilmu, amalkan, karena yang namanya alim ialah orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui dan sesuai antara ilmu dengan amal. Ini Pak, definisi alim di hadapan Ali bin Abi Thalib sederhana. Orang yang mengamalkan ilmu yang dia ketahui dan adanya kesesuaian antara ilmu dengan amal, antara teori dengan praktek. Sehingga ikhwan, maaf kalau seperti ini kita sekarang mendapatin, Masya Allah, banyak sekali orang-orang yang jauh daripada petuah yang telah dikatakan sang ulama tersebut, ya, seorang ulama dari kalangan sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Makanya Allah tegur, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, wahai orang yang beriman, kenapa kamu bicara tapi tidak kamu amalkan? Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Nah, dan bedanya orang yang sekarang iman sama munafik, Pak Ikhwan, orang munafik itu lemah di dalam amalnya.
Itu saja. Jadi orang yang mukmin dengan munafik, orang munafik itu bisa lebih alim daripada mukmin, bisa lebih melimpah daripada orang alim, tapi lemahnya cuma satu, di dalam masalah pengamalannya. Ya. Hadirin sekalian, Ibnul A'rabi mengatakan, "Idza kana ar-rajulu 'aliman 'amilan mu'allima, qila lahu hadza rabbani." Kalau ada orang yang alim, amil, mengamalkan ilmunya, maka itu cukup dikatakan Rabbani. Sekarang karena waktu kita percepat, yang nomor 4, ciri-ciri alim Rabbani, ciri-ciri ulama karismatik yang keempat adalah mulazamatul wara' wat taqwa wal khasyah. Dia terus menghiasi dirinya dengan wara', takwa dan takut kepada Allah. Kenapa ikhwan? Faman kana billahi a'raf kana lahu akhsha wa akhwaf. Barang siapa yang paling kenal dengan Allah, otomatis paling takut kepada Allah. Kenapa? Karena innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Sehingga kalau ada orang yang alim, tambah ilmunya tidak tambah dekat takut kepada Allah, maka tidak tambah kecuali semakin jauh kepada Allah. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, aslul ilmi khasyatullah, asas ilmu, dasar ilmu adalah menghadirkan takut kepada Allah. Sehingga Al-Hasanul Basri membagi ilmu itu ada dua, ilmu fil qalbi, dzaka huwal ilmu nafi', ilmu yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wa ilmu fil lisan, ilmu yang hanya di lisan, dzaka hujjatun alaih, nanti menjadi beban pelakunya di hari kiamat. Sehingga Al-Quran dikatakan oleh Rasulullah apa? Al-Quranu hujjatun lak wa hujjatun alaik. Quran itu bisa membelamu tetapi juga bisa mencelakakanmu. Membela ketika antum faham qari, kemudian antum amalkan. Makanya ketika orang ditanya di alam kubur, kemudian tiga-tiganya man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa madinuka, dijawab dengan tuntas. Setelah itu malaikat menanyakan apa, Pak? Wah, jangan-jangan antum nggak beres nanti, nggak tahu. Wah, bahaya ini. Di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, wa ma ilmuka bidzalika, apa dasar kamu mengatakan itu? Apa jawabannya, Pak? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtu. Saya baca kitab Allah, saya imani dan saya benarkan. Tuh, perhatikan. Jadi di sini adalah pengamalan. Yang kelima, ciri dari atau syarat untuk menjadi ulama rabbani, atau kita bisa katakan cirinya bayanul haq wa adamu kitmani. Ini, Pak, ini ciri yang paling dominan. Inilah hadirin sekalian yang membedakan ulama rabbani dan bukan ulama rabbani. Apa? Tidak pernah basa-basi di dalam menyampaikan kebenaran dan tidak pernah menyembunyikan kebenaran. Tidak takut cacian celaan orang yang mencela karena konsekuensi menyampaikan kebenaran. Makanya ikhwan, Masya Allah, kenapa para ulama itu kadang-kadang harus kehilangan nyawa dan dia terima? Seperti Abu Bakar At-Tablusi, ketika dia mengatakan, seandainya saya punya 10 panah, yang 9 akan saya panahkan untuk pemimpin Rafidhah, yang satunya akan saya panahkan untuk orang Yahudi. Dikulitin, Pak, dibunuh dengan cara dikelupas pelan-pelan dagingnya dari tulangnya, sampai Masya Allah dari sela-sela dagingnya itu keluar bacaan Al-Quran. Karena ulama satu ini kalau malam qiyamul lail dan sering menghatamkan dalam satu malam, kalau siang puasa. Kenapa? Karena mereka hanya memahami satu hadis, man su'ila an ilmin, siapa yang ditanya tentang ilmu, fakatama alaihi, menyembunyikan, aljamallahu ta'ala bilijamin minan nar, akan diberikan kendali oleh Allah dari api neraka.
Kalau pertimbangan itu, takut itu, nggak ada ulama yang basa-basi. Sampaikan yang hak-hak, yang batil-batil, yang halal-halal, yang haram-haram, yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah. Inilah yang dikatakan oleh Abu Dzar, qulil haq, ya. Amarani Rasulullah SAW an aqulal haq walau kana murra. Rasulullah memerintahkan saya untuk menyampaikan, untuk mengatakan kebenaran walaupun pahit. Memang pahit, Pak, zaman sekarang, Masya Allah. Apalagi maaf, seorang da'i untuk membahas 5 ini hampir nyaris sudah mulai, apalagi di televisi. Kalau membahas 5 ini berani, Masya Allah, anak kasih Nobel. Ya, di khutbah Jumat saja sudah mulai jarang kita sampaikan. Kita dapatin satu haramnya musik. Antum melihat susah, ya. Tapi seorang ulama rabbani, karena memang tidak ada satupun nas, baik Al-Quran dan hadis, pernyataan ulama, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma haramnya musik. Tapi Masya Allah mengatakan musik haram, dibahas di khutbah. Udah, kalau turun anak kasih piala deh. Yang kedua, Pak, haramnya riba, ya. Yang ketiga, haramnya pacaran. Ayo, apalagi ceramah di anak-anak SMA. Yang keempat, haramnya paham nggak? Waduh, Masya Allah. Kan gitu. Bahkan sebagian orang mengatakan saya merokok itu dalam rangka ibadah, karena kalau saya nggak ngerokok ceramah nggak lancar, dan saya beli rokok dalam rangka untuk melaksanakan firman Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Karena kalau saya nggak beli rokok, pabrik rokok tutup, karyawan PHK, petani tembakau nggak punya pemasukan. Oleh karena itu dalam rangka wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masya Allah. Nah, yang kelima ini, Pak, wah, haramnya tabarruj, ikhtilat, sama khalwah, ya. Wanita-wanita, antum jelasin sekarang susah. Malah sekarang orang yang jilbabnya menutup aurat sesuai dengan sunnah menjadi cibiran. Udah. Adapun sunnah-sunnah yang lainnya ya mirip-mirip lah. Yang 5 ini sudah. Tetapi hadirin sekalian, para ulama rabbani tidak akan mundur. La yakhafuna laumata laim, disampaikan sebisa mungkin dengan tutur kata yang baik, karena pada akhirnya semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sampai katanya Abu Dzar, law wada'tum as-samsamata, kalau seandainya ini contoh ulama rabbani difigurkan, divisualkan oleh Abu Dzar, kalau seandainya kamu letakkan pedang di leher saya sini, sampai diletakkan begini beliau, kemudian karena saya menyampaikan kebenaran, demi Allah saya tetap akan sampaikan. Kalau saya punya nyawa untuk mengatakan kalimat itu, sebelum itu pedang menebas saya. Karena memang beliau ditanamkan oleh Rasulullah. Amarani Rasulullah SAW an aqulal haq. Makanya beliau ketika dikatakan oleh Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Abu Dzar, nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang suka makan harta negara. Apa yang kamu lakukan? Saya akan senjata dan perangi dia. Wahai Abu Dzar, isbir hatta talqauni fil haud. Sabar sampai kamu ketemu aku di telaga. Yang nomor 5, ciri-ciri ulama rabbani adalah mujanabatul fitan wa mawatinus syubah, menghindari tempat-tempat syubhat, tempat-tempat yang meragukan. Contoh, antum ulama besar kok jalan-jalannya ke gedung film? Jangan.
Karena kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Man arrada nafsahu mawaqi'at tuham, fala yalumanna man asa'a bidhan." Barang siapa yang menjeburkan dirinya ke dalam ke tempat yang meragukan, jangan salahkan kalau ada orang suudzon. Apapun argumen antum. Oh, saya ke gedung film, antum jangan samakan nama diri antum. Anak ke gedung film beda konteksnya sama antum. Kalau antum hura-hura, kalau antum umbar syahwat, kalau saya nguji iman. Masya Allah, nguji iman, hebat ya, Masya Allah. Oh gitu Pak Ustadz ya. Terus kapan Pak Ustadz saya bisa sampai pada tingkatan Ustadz ini? Ya tunggu nanti kalau antum sudah mendapatkan kelebihan-kelebihan karomah seperti saya, insya Allah nanti. Oh gitu Pak Ustadz ya. Tolong ya nanti beritahu waktunya Ustadz, saya kenceng ke gedung film. Tuh. Makanya ikhwan, jangan. Rasulullah ketika diangkat oleh Allah menjadi Rasul, diingatkan, dipesan oleh Allah apa? Warrujza fahjur, tempat-tempat yang tidak bagus jangan kamu deketi, tinggalkan. Sehingga Rasulullah SAW ketika malam-malam pada saat i'tikaf datanglah Safiyah. Kemudian setelah itu ada orang mendapati kok Rasulullah berdoa di remang-remang. Rasulullah mengatakan, ala rislukum, bentar dulu, bentar, jangan berangkat. Sesungguhnya ini adalah Safiyah istri saya. Takut adanya syubhat, takut adanya suatu hati yang memandang negatif, dan gak mungkin itu terbersit pada diri Rasulullah dan juga pada benak sahabat. Tapi Rasulullah tetap meluruskan itu karena inna syaitana yajri fi bani adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu jalan di dalam tubuh manusia bersama aliran darah. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini ada beberapa contoh tentang masalah para ulama tidak pernah takut terhadap masalah-masalah khawatir. Coba tegarnya Abdullah ibnu Mas'ud menegur Khawarij. Terus kemudian bagaimana tegarnya Abdullah ibnu Abbas memberikan nasihat orang-orang Khawarij. Dari 14.000 hanya tinggal 4.000 yang tidak taubat. Masya Allah. Begitu juga hadirin sekalian yang dilakukan oleh para ulama seperti Abu Bakar. Bagaimana tegasnya pada saat orang-orang tidak mau bayar zakat, memilih murtad mengikuti Musailamah al-Kadzab. Beliau tegas mengatakan, fa wallahi, demi Allah, kalau seandainya mereka menghalangi unta kecil saja yang dulu pernah diserahkan kepada Rasulullah, sekarang tidak serahkan, saya akan saya perangi. Makanya kata Ali ibnu al-Madini, innallaha a'azza, sesungguhnya Allah memuliakan ad-dina, agama ini, birajulaini, setelah Rasulullah dengan dua orang. Laisa lahuma salisun, tidak ada yang ketiganya. Masya Allah. Siapa? Yang pertama Abu Bakar radhiyallahu an, ayyamur riddah, ketika orang berbondong-bondong murtad. Dan yang keduanya Imam Ahmad ibnu Hanbal, yaumul mihnah, ketika ujian antara ahli sunnah wal jamaah, hidup atau mati. Makanya ikhwan, dikatakan imam bukan hanya sekedar imam, karena memang betul-betul beliau adalah imamus sunnah. Sehingga posisi saat itu yang dialami oleh Abu Ahmad ibnu Hanbal persis seperti posisinya Abu Bakar pada saat menghadapi fitnah. Karena kalau Abu Bakar tidak tegas, Islam akan hilang dan Nabi Musailamah al-Kadzab, nabi palsu, akan menonjol. Karena hampir seluruh pinggiran Arab itu sudah murtad. Minimal mereka tidak mau bayar zakat. Yang kedua Imam Ahmad, sampai Masya Allah Pak, pernah beliau didatangi oleh salah satu muridnya yang memang kasihan melihat kondisinya. Karena disebutkan di dalam manaqib Ahmad ibnu Hanbal, beliau disiksa kalau seandainya cambukan itu digunakan untuk mencambuk unta-untanya mati. Imam Ahmad agak sedikit digendori, wahai Imam, tolonglah sekarang katakan itu, toh antum nanti masih bisa menyelamatkan umat yang lainnya dari dakwah. Udahlah, antum kompromi, bilang Quran itu makhluk, nanti antum keluar bisa ngajar, bisa ini, antum bisa dakwah. Apa kata beliau? Bagaimana
tinta-tinta ribuan yang di luar yang akan menulis apa yang dikatakan Ahmad. Coba, padahal cuma 2 kalimat loh Pak. Quran makhluk, 2 tuh, enteng tuh. Selamat Natal, enteng. Iya, enteng. Gitu. Kalau menurut antum, kalau menurut kita, menurut ukuran orang yang awam, sekarang yang dominasi adalah penyakit wahan hubbud dunya wa qarayatul maut, bagi mereka enteng. Kenapa Imam Ahmad kok menyiksa dirinya, menjatuhkan dirinya dalam bahaya yang tidak kuat? Toh ngomong aja Al-Quran makhlukun. Tapi Imam Ahmad faham ucapannya Quran makhluk atau bukan makhluk akan ditulis tinta emas ila yaumil qiyamah. Dan buktinya sampai hari ini Pak, ketika kita bicara masalah akidah Al-Quran itu kalamullah ghairu makhluk, selalu yang nomor 1 adalah Imam Ahmad. Selanjutnya hadirin sekalian, kaitannya dengan ketegaran Ibnu Taimiyah, Masya Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim, coba dengarkan pernyataan beliau. Wa kunna idza ishtadda binal khauf, kami dulu ketika sekarang dalam keadaan genting, wa sa'at minna dhunun, kita sudah panik, wa daqat binal ard, dan bumi sudah menyempit, atainahu fama huwa illa an narahu wa nasma' kalama fayadhhab dzalika kulluhu anna. Kita datangi syekh kita, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, setelah mendengarkan nasihat beliau, setelah mendengarkan petuah beliau, semuanya hilang. Coba aja Pak bayangkan sosok Ibnu Taimiyah saat di penjara. Siapa sekarang ini yang mau puas memenjara Imam Ahmad, yang mengatakan penjara adalah tempat khalwah saya, diungsikan adalah tamasya, dibunuh syahid? Kan repot Mas, ya kan? Coba sekarang saya di dalam penjara, bui yang sangat sempit, tempat saya untuk khalwah, munajah kepada Allah. Masya Allah. Dan ternyata betul, bukan hanya teori obralan. Majmu' Fatawa yang 36 jilid beliau selesaikan di penjara. Coba kalau antum di penjara, selesai apanya? 30, Masya Allah, macam yang hebat. Yang saya itu heran Pak, Masya Allah. Padahal dia itu mentalkin dari hafalan, ditulis oleh muridnya yang ketika itu satu penjara, tidak ada satupun yang meleset. Ini pendapat fulan ulama ini, subhanallah, menghadirkan ayat hadis seakan-akan dia itu membaca. Kalau kita nulis zaman sekarang harusnya di perpustakaan besar. Ya, coba menghafal hadis ribuan, pendapat ulama ribuan. Masalah ini Imam Syafi'i berpendapat, Imam Malik, gak ada yang meleset, gak ada yang keliru pasang. Yang pendapatnya Imam Ahmad dikatakan Imam Malik, yang pendapatnya Imam Malik dikatakan pendapat Imam Syafi'i, gak ada. Masya Allah. Penjaraku adalah tempat untuk khalwah dan munajat. Dibuang tamasya, lo jalan-jalan. Repot banget, emang gue pikirin ya. Matiku adalah syahid. Makanya di dunia ini ada surga, Masya Allah. Siapa yang belum pernah memasukinya tidak akan masuk surga akhirat. Yaitu apa? Al-iman. Kebahagiaan seorang masuk jannatu al-iman. Sehingga para ulama salaf sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Ad-Da'wa Ba'dus Salaf mengatakan, kalau seandainya kaum raja dan bangsawan mengetahui kebahagiaan yang kita miliki, maka mereka akan rebut dengan pedang-pedang mereka. Yaitu apa? As-sa'adatu bil iman, kebahagiaan daripada iman kita. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya kira hal-hal yang terkait dengan ini cukup. Coba, nah, kaitannya dengan kenapa kita membutuhkan ulama. Ini yang terakhir, habis itu kita tutup. Kenapa kita butuh ulama? Dan bukan hanya sembarang ulama. Kenapa kita membutuhkan ulama Rabbani? Karena baqaul ilmi hayyan
yatalaqahu an-nasu anhum wa yatadarasuna ma'ahum wa hadha yakhtalifu 'an al-'ilmi alladhi fi butunil kutub. Menjadikan ilmu itu hidup, seakan-akan ilmu itu hidup di tengah kita. Masya Allah. Beda dengan sekarang ulama meninggal dunia, kita hanya mendapati buku. Beda. Masa antum rasakan sendiri bagaimana antum ketemu Syekh Abdul Muhsin, bagaimana antum ketemu Syekh Abdul Razak, bagaimana ketemu Syekh Ali, bagaimana ketemu ulama-ulama dulu. Bahkan ya ikhwan, walaupun saya tidak pernah merasa mengaku muridnya Syekh Abdul Aziz bin Bas, pertemuan saya 2 tahun cukup mendapatin ilmu itu hidup di depan mata saya. Bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Bas menerjemahkan akidah di dalam hidupnya, menerjemahkan akhlak di dalam perilakunya, menerjemahkan sopan santun di dalam kata-katanya. Itu nampak sekali. Dengan demikian kenapa kita butuh ulama, supaya kita dapat sosok ilmu yang hidup. Ya, yang nomor 2, daruratu wujudil qudrah li ghairihim min talabatil ilmi wal ulama. Kita butuh orang yang mampu menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapin umat. Kita butuh orang yang mampu menjelaskan Al-Quran dan Sunnah, yang itu menjadi jalan hidup manusia kaum muslimin, sehingga kita butuh kehadiran ulama. Yang ketiga, kenapa kita membutuhkan ulama Rabbani? Untuk menjaga agama dan untuk membelanya dari berbagai macam penyimpangan. Ya ikhwan, Rasulullah mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, akan terus mengemban misi ini, ilmu maksudnya, dari setiap generasi di antara ulama mereka yang paling adil kondisinya. Tujuannya apa? Yunfuna anhu tahrifal ghalin, untuk menyingkirkan penyimpangan orang-orang yang berlebihan, wantihalal mubdilin, kebatilan orang-orang yang mengada-ada, wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang bodoh. Dan ya ikhwan, Masya Allah, ternyata agama itu rusak di tangan 3 orang ini. Ya, pertama penyimpangan orang yang berlebihan, kebatilan orang-orang yang batil, takwilnya orang bodoh. Dan ini cenderung orang yang berlebihan itu menyimpang, orang batil itu mengada-ada, orang bodoh itu mentakwil tafsir tanpa dasar ilmu, dan akhirnya semuanya juga lepas dari kebenaran. Yang keempat, sebagai tempat rujukan fatwa saat kita membutuhkan fatwa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang bisa menerjemahkan, yang bisa menduduki posisi fas'alu ahla dzikri? Tidak lain adalah ulama. Makanya dari sekalian, jadi ulama itu berat, bukan kebanggaan, bukan harapan dan cita-cita. Ulama itu karunia dari Allah, yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya adalah mencari ilmu. Makanya Pak, tolong diperhatikan, kalau kita belajar, niatnya jangan jadi ulama. Nggak ada kok. Bahlah sebaliknya, antum perhatikan hadis Rasulullah, man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu, liyujara bihil ulama wal yumariya bihis sufaha, ya, barang siapa yang mencari ilmu supaya bisa deket aja Pak, supaya bisa mendebat orang yang bodoh, tidak menemukan baunya surga. Oleh karena itu, tarbiyatul aulad, mendidik anak, tujuan kita yang telah diterahkan oleh Allah, yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Karena pada akhirnya tidak semua anak antum harus jadi ulama. Yang penting kan muttaqin, jadi pengusaha muttaqin, jadi politikus muttaqin, jadi dokter muttaqin, jadi ulama juga muttaqin. Karena ulama semata sementara tidak ada takwa, bisa saja menjadi ulama su.
Nah, yang berikutnya yang nomor 5 dan itu yang terakhir nomor 6 nanti ada ar-ruju' ilaihim inda tanazu' wal ikhtilaf, sebagai tempat rujukan. Kalau tadi fatwa, yang kedua ketika kita berselisih. 2 orang, 3 orang, 10 orang berselisih, dan itu watak daripada orang awam. Tidak pernah ada suatu kerukunan di dalam pendapat, terutama agama. Tidak ada kecocokan di dalam masalah-masalah kaitannya dengan ra'yu. Siapa yang memutusi? Tidak lain adalah ulama. Makanya tadi Rasulullah menegaskan walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Dan yang terakhir, kama anna wujudahum daruratun lil mujtama' wal ummah min ajli al ijtihad syar'i fi nawazil al mustajaddah. Keberadaan ulama di tengah masyarakat sangat dibutuhkan untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang baru muncul anyaran. Contoh, bagaimana hukumnya bayi tabung. Lagi lebih berkembang lagi, bagaimana hukumnya cloning. Lebih lagi nanti bagaimana hukumnya pencakokan, ya. Contoh, jantungnya ketek dicangkokkan ke badan antum. Punya jantung nggak ketek? Ginjal umpamanya. Ini masalah-masalah mustajaddah, masalah yang baru. Contoh jual beli, kan sekarang ada jual beli lewat internet, online dan yang lainnya. Siapa yang memberikan jawaban? Ada GoPay, ada lagi ada apa? Paytren. Ya. Kan dulu juga ada istilah MLM, multi level marketing. Semuanya mustajaddah. Enggak ada pada zaman sahabat dalam konteks istilahnya, tapi hukumnya ada. Inilah kewajiban ulama untuk memberikan petunjuk, memberikan penjelasan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Mungkin ada yang bertanya, silahkan. Fadhal. Silahkan yang bertanya nanti baik kita kasih hadiah ini. Ada seorang pedagang dan desainer grafis. Gimana Ustadz hukumnya saya yang terkadang ada klien dari non muslim perempuan yang mereka datang pesan desain dengan jualan pisang goreng anak. Maksudnya seorang perempuan datang pesan antum desain pisang goreng. Sebetulnya kalau antum cuma desain pisang goreng nggak apa-apa untuk gambarnya. Tapi sekarang itu masalahnya auratnya, masalah fitnahnya ketemu. Nah ini antum yang harus antisipasi. Antum harus cari solusi, karena memang betul Pak. Subhanallah, sekarang ini wanita non muslim ya membawa pesan implisit untuk menghancurkan akhlak. Pakaiannya Masya Allah ya. Antum saja kalau make itu di dalam rumah aja malu kok. Antum laki-laki ya coba cawet tok udah gitu bolong. Dan anehnya celana semakin bolong-bolong semakin mahal. Allahu Akbar. Nah dalam hal ini antum harus tegas, antum tolak. Kenapa Pak? Karena menyelamatkan din antum lebih utama daripada antum sekarang bahagia di dunia antum yang sementara. Ya. Kenapa beragama harus pakai dalil? Loh, ini penting nih ya. Ini kayaknya dapat hadiah. Silakan Mas. Hadiah utama Fakta Baru Wali Songo. Silakan. Ya, silakan Pak. Masya Allah. Tapi tolong dibaca Pak. Silakan. Kenapa beragama itu harus pakai dalil, dan apakah sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW pada malam nisfu Sya'ban? Masya Allah. Ini nisfu Sya'ban ya. Seperti sholat 100 rakaat dengan membaca Yasin 7 kali. Memang betul. Jadi
mereka itu baca sholat itu Pak, dan anehnya sholat itu diletakkan antara maghrib sampai isya 100 rakaat. Saya pernah mendapatin itu, Masya Allah Pak, sholatnya itu kalah terawih yang di Medion itu ya, jundal-jundil, jenda-jendit, gebek-gebek, mencolot itu pasti itu sholatnya ya. Nah, kenapa pakai dalil simple? Karena ad-dalil ma qama alaihi al-ilmu, al-ilmu ma qama alaihi dalil. Ilmu itu adalah sesuatu yang ditegakkan dengan dalil. Sementara inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini agama. Agama, ilmu agama itu nggak bisa dipisahkan. Mana ada agama yang tanpa dasar ilmu? Tolong tunjukkan. Sementara ilmu ialah maqama alaihi dalil, segala sesuatu yang tegak atas dasar dalil. Kalau memang seperti itu, nggak ada satupun pilar, bagian, furu maupun usul, cabang maupun dasar, ya, maupun usul, tidak ada dasar ilmunya, itu nggak ada. Makanya Pak, ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan siratal mustaqim. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib adalah Al-Quran, kitabullah. Kalau menurut Ibnu Abbas Al-Quran. Kalau menurut Ibnu Mas'ud adalah Islam. Berarti di sini kita artikan, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman dan pengamalan an'amta alaihim. Makanya para ulama ketika menafsiri ghairil maghdubi diarahkan kepada ahlul kitab Yahudi karena punya ilmu tidak diamalkan, waladdallin diarahkan kepada Nasara karena dia mengamalkan suatu yang tidak tahu ilmunya atau tidak tahu ilmunya. Sementara an'amta alaihim adalah punya ilmu diamalkan dan tidak coba-coba mengamalkan suatu yang tidak ada atau belum tahu ilmunya. Itu kenapa harus pakai dalil. Tentang masalah kaitannya amalan nisfu Sya'ban, ya ikhwan, perlu diketahui bahwa Sya'ban, kalau seandainya ada keutamaan, itu ada satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Ini dihasankan bahwa Allah nampak pada waktu nisfu Sya'ban ke dunia, kemudian mengampuni dosa orang-orang manusia muslim kecuali orang yang musyahin, yaitu antara saudaranya ada crash, ada pertengkaran. Itu pun tidak melazimkan seseorang untuk berbondong-bondong datang ke suatu tempat, apalagi membaca Yasin 7 kali, sholat 100 kali. Bahkan ada di antara mereka yang sholat kafaratul baul sama kafaratul lima fatani. Apa itu sholat kafaratul baul? Sholat untuk menebus kencing. Karena kencing itu bisa mendatangkan siksa kubur, maka disolatin dia. Dengan itu insya Allah nanti malaikat nggak berani ngebuk. Kemudian ada sholat kafaratul lima fatani, yaitu sholat yang mencegah, yaitu menutup sholat-sholat yang dalam sepanjang tahun itu bolong-bolong, ditutup dengan sholat itu. Jadi selama 1 tahun barangkali teledor, males, lupa, tenang, nggak usah khawatir, karena Allah sudah ganti kafaratul lima fatani. Dan 2 sholat ini tidak ada dasarnya. Begitu juga sholat 100 rakaat. Sholat antum di rumah, lakukan kebiasaan amal soleh yang sudah dianggap diajarkan oleh Islam soleh. Contoh qiyamul lail di rumah, silahkan baca Al-Quran, sodakoh dan yang lainnya. Itu kalau ditanya amalan apa di malam nisfu Sya'ban atau pada waktu siang Sya'ban, pada waktu itu. Dan anehnya Pak, maaf, Rasulullah SAW mengatakan, idzan tasafas Sya'bana fala tasumu. Jika sudah sampai pertengahan Sya'ban jangan puasa. Rasulullah SAW melarang puasa dalam rangka untuk persiapan menuju Ramadan.
Makanya bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa, takut nanti masuk Ramadan lemes, maka sebaiknya setelah sampai pertengahan nisfu Sya'ban menghentikan. Tapi kalau ada punya kebiasaan, contoh Senin Kemis atau puasa Daud atau qadha belum dibayar, silahkan. Karena Aisyah pernah mengqadha puasa Ramadan di akhir bulan Sya'ban. Ya, ini soal masalah kaitan dengan itu. Silakan, ada hadiah juga buat antum. Siapa yang tanya tadi? Udah. Yang bagaimana fenomena ulama mengaku turunan Nabi. Nah, ini siapa yang tanya? Silakan, Pak. Golden West anak soleh. Turunan karena anak, ya, karena kasih hadiah buku tentang anak. Ya ikhwan, Rasulullah mengatakan man bata'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amaliyahnya lamban, nasabnya tidak akan bisa mempercepat masuk surga. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi walakinnal fata yaqulu ha anada. Sesungguhnya seorang pemuda yang sejati bukanlah dulu bapak saya bangga dengan kehebatan orang tua saya, tapi seorang pemuda yang hebat ini loh saya. Siapa yang bangga dengan kebesaran nenek moyangnya, tidak ubahnya seperti anjing bangga dengan tulang-tulang yang sudah membangkai. Apa bedanya? Ikhwan, kalau nasab membikin orang itu hebat, kalau nasab memasukkan orang ke surga, ketahuilah Abu Jahal, Abu Lahab orang yang paling tinggi tingkatannya di surga, orang yang ongkang-ongkang di surga. Tetapi kita tidak ingkari orang yang memiliki nasab kepada Rasulullah mulia. Kita tidak tolak orang-orang yang memiliki keturunan jalur nasab memiliki kelebihan. Tapi kelebihan itu tidak bisa menggusur posisi, menggeser posisi Anda kalau kelakuan, agama, akhlak Anda itu buruk. Kurang apa, Pak? Abu Thalib itu dekatnya dengan Rasulullah. Kurang apa Abu Lahab? Bahkan ketika lahirnya Rasulullah dia bangganya, Masya Allah. Ya, tapi kenyataannya lihat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tentang fenomena orang-orang seperti ini saya sarankan, ya, dulu pertentangan di Indonesia antara Arab yang sayyid dengan non sayyid menyebabkan umat ini pecah, sehingga muncul Jamaatul Khair dan Al-Irsyad. Oleh karena itu di Indonesia sejarahnya pun membuktikan dampak negatifnya orang yang bangga nasab tersebut. Oleh karena itu saya sarankan beramal, ya, apalagi kita, ya, bangga dengan nasab kita. Diusut-usut paling banter ketemunya Ken Arok, diusut-usut paling Aryo Damar Palembang, gitu kan. Ya, kalau Arab diusut-usut masih ketemulah Nabi Ibrahim, gitu. Nah kita diusut-usut ya paling Tunggul Ametung, ya, makanya nggak usah dibanggakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.